Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru seluruh Nusantara? Mudah-mudahan kita selalu diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, perkenalkan nama saya Daryo Susmanto. Saya dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon, mengampu mata pelajaran IPS. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Kebetulan AKM ini terkait dengan literasi, ya, atau Asesmen Nasional ini terkait dengan literasi. Literasi seperti yang sudah kita ketahui berbagai macam. Ya, salah satu kegiatan literasi ini adalah sudah lama didengungkan sejak masih menjadi jalan yang sunyi sampai sekarang jalannya menjadi ramai. Kebetulan kaos yang saya pakai ini adalah kaos Gelemaca, merupakan komunitas literasi di kota Cirebon, yaitu Gerakan Literasi Masyarakat Cirebon Kota. Gelemaca ini mencoba membangkitkan minat baca dari siswa SD, SMP, terutama seperti itu. Itu ya salah satu. Ini kaitannya dengan AKM juga, mudah-mudahan terkait ya. Nah, baik, untuk menghemat waktu, saya akan langsung memberikan pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum di SMP Negeri 1 Cirebon. Kita bisa langsung lihat slide-nya. Ya, ini judul dari pengimbasan kita langsung. Nah, latar belakangnya kita juga sudah tahu bahwa dari penilaian PISA ini kita menduduki peringkat yang cukup tinggi, ya, peringkat yang cukup tinggi dari salah satunya peringkat 70 dari 78 negara. Nah, ini cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Nah, sebagai langkah upaya untuk memperbaiki dari peringkat ini, maka pemerintah mencoba menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah mengubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional atau AN. Apa saja itu asesmen nasional? Nah, ini asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, ya, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah, pendidikan dasar dan menengah ya maksudnya. Nah, mutu satuan pendidikan ini nih dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakternya. Nah, instrumen dari asesmen nasional ada 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu untuk mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi dari siswa. Kemudian survei karakter, yaitu untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar, yaitu untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, kompetensi yang diukur dalam AKM itu apa saja? Yang pertama adalah literasi. Nah, konsep literasi ini ada yang membedakan bahwa literasi yang dimaksud adalah literasi membaca. Ya, yang kedua yaitu numerasi atau literasi numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji keterampilan berpikir logis dan sistematis. Keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang sudah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Inilah kompetensi yang akan diukur dalam AKM. Nah, ini kompetensi AKM literasi membaca. Isinya, kontennya bisa Bapak Ibu baca di slide. Itu ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks atau kontekstual ya. Ya, bisa baca sekilas. Oke, kalau sudah baca kita lanjut. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Ya.
Komponen AKM numerasi itu ada kontennya seperti itu, prosesnya bagaimana. Bisa Bapak Ibu baca lagi seperti apa sih konten dalam bilangan, konten dalam pengukuran, konten dalam data, serta konten dalam aljabar. Selanjutnya adalah proses kognitif. Proses kognitif yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematik atau matematika ya. Kemudian penerapannya dan bagaimana siswa memberikan penalaran. Secara kontekstual, nah personal berkaitan dengan kepentingan diri serta pribadi. Jadi kompetensi yang diukur dalam AKM ini adalah ada 4 kelompok ya. Kita lanjut. Perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional. Nah, kebetulan dalam masa pandemi kemarin kita sudah meniadakan ujian nasional ya. Karena awalnya sih akan ada, tapi karena ternyata pandemi jadi sesuai aja, pas momentumnya. Yang pertama, ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif, sedangkan asesmen memotret input proses. Kemudian ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Perbedaan lainnya adalah ujian nasional subjeknya akan mengambil keseluruhan siswa, sedangkan pada asesmen nasional hanya berupa sampel ya, pada satuan pendidikan dan dinas pendidikan, maaf ya. Kemudian model soal UN yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Ya, sedangkan asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang. Ya, ini beberapa perbedaan dari ujian nasional dan asesmen nasional. Kita lanjut. Kenapa harus AN? Beberapa poin evaluasi menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Ya, ini maka kemudian kita coba menggali bagaimana sih agar tidak hanya sebatas itu. Kemudian yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran. Ya, kemudian yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Tujuan dan manfaat asesmen. Nah, ini tujuannya ada 3 diantaranya. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi ya, untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan seterusnya. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, maka dari itu hasil asesmen nasional diharapkan mampu memberikan manfaat bukan sebatas nilai belaka, ya, bukan sebatas nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Lanjut. Ya. Bentuk dan teknik pelaksanaan asesmen. Ya, ini asesmen nasional bentuknya seperti ini, bisa lihat di diagram yang terpampang di papan atau slide ini. Untuk jadwal pelaksananya bisa dilihat bahwa tes literasi sekitar 75 menit. Kemudian tes numerasi juga 75 menit, itu di hari kedua. Kemudian dilanjutkan di hari pertama, survei karakter sekitar 20 menit. Kemudian tes literasi selama 90 menit, survei karakter 30 menit. Itu untuk tingkat SD dan SMP berbeda ya Bapak Ibu, tingkat SD dan SMP berbeda. Ya, kita lanjutkan seperti ini ya. Jadi prosesnya dari asesmen nasional, kemudian kita muncul petunjuk pelaksanaan yang berbasis komputer dan bersifat adaptif. Lalu kita ke peserta AKM. Oke. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu perlu adanya intervensi khusus. Ya, ini biasanya di kelas-kelas rendah, baik pendidikan formal maupun non formal. Kebutuhannya adalah ini bagi siswa-siswa yang pemula. Kemudian dasar,
siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Kemudian cakap. Cakap ini siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik. Dan yang keempat adalah mahir, yaitu siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar. Ya, ini. Jadi ada 4 tahapan untuk penguasaan kompetensi ini, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Nah, ini konsekuensinya nanti adalah perubahan-perubahan seperti ini. Memang setiap kurikulum akan memberikan kekuatan-kekuatan bahwa penguatan-penguatan mana sih yang lebih dititik beratkan. Jadi sebenarnya tidak ada kurikulum yang jelek, tapi selalu diperbarui. Nah, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi, berpusat pada kebutuhan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, belajar untuk cakupan materi. Selanjutnya, pada pembelajaran berbasis kompetensi, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Sedangkan konten, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kemudian yang keempat, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan pada basis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan yang nyata. Kemudian yang terakhir, pembelajaran berbasis kompetensi ini orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten orientasi pada nilai akhir. Nah, ini segitiga belajar. Segitiga belajar ini ada asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Ya. Dalam segitiga belajar, maka masing-masing segi adalah kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid. Kemudian pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan di ruang kelas. Kemudian asesmen, yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi. Ini ya, jadi ada 3, asesmen itu sendiri, proses pembelajaran itu sendiri, dan kurikulum itu sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan, kesabaran di masa pandemi ini, dan pesan kami tetap kita selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita tetap sehat, bisa membangkitkan peradaban di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.